Cahaya, kenapa secepat ini kamu pergi, nak? Bangun, sayang. Ini nenek datang untukmu. Aku tersenyum masam melihat aktris-aktris yang tengah beradu akting di sana. Pantas saja Mawar pandai sekali bersandiwara, karena ibunya pun sama. Di depan semua orang yang datang memberikan ucapan bela sungkawa, mereka menangis seolah-olah merasa sangat kehilangan. Di sini aku hanya jadi penonton mereka seraya duduk bersandar pada tembok. Air mataku sudah hilang, kering, dan tak lagi turun seperti di rumah sakit tadi. Bukan karena aku sudah tidak sedih, tapi diri ini sedang berdamai dengan takdir, belajar merelakan meskipun teramat berat. Bunda, aku menoleh ke samping di mana Sanum duduk di pangkuan ayahnya. Sejak datang bersama ibu dan bapak, anak itu tak mau jauh dari Mas Sandi. Sesekali dia mengusap kepala kakaknya yang tertutup kain kafan. Apa, nak? Tanyaku. Kakak, kok tidak bangun-bangun? Ya, bunda. Aku memaksakan tersenyum, tapi enggan untuk menjawab. Tubuh dan otakku lelah. Aku ingin istirahat, tapi tidak bisa. Aku harus ikut mengantarkan Cahaya hingga ke peristirahatan terakhirnya. Sanum berdiri. Dia pindah duduk menjadi di pangkuanku setelah Mawar menghampiri suaminya. Lirikan tajam kudapatkan dari ibunya Mawar. Mereka terlihat kompak, menunjukkan perhatian kepada Mama dan Mas Sandi. Namun begitu sangat memusuhiku. Bagi mereka, aku hanya benalu yang pura-pura sedih dengan meninggalnya Cahaya. Kata mereka, aku hanya mencari perhatian saja dan ingin dianggap baik oleh semua orang. Ranum, jika kamu lelah, pulang saja. Jangan khawatir, Cahaya masih ada kami, keluarga kandungnya, ujar ibunya Mawar berucap pelan, tapi begitu menusuk. Aku tahu maksud dia bicara seperti itu. Bukan karena mengerti akan kondisiku, tapi secara tidak langsung mengusirku dari rumah menantunya ini. Aku hanya bergeming tanpa mau menjawab ataupun membalas ucapannya. Ku nikmati alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan ibu-ibu pengajian dibandingkan mendengarkan ocehan mertua dari Mas Sandi itu. Num, pulang yuk, ibu berbisik dari belakangku. Nanti bu, aku ingin ikut ke pemakaman Cahaya. Nanti kita berangkat dari rumah kita saja. Sekarang kita pulang dulu. Kamu kecapean, Num. Wajahmu pucat. Kamu juga belum makan sejak tadi. Aku menggelengkan kepala, menolak ajakan ibu untuk pulang. Dan ibu tidak lagi membujuk. Dia pasrah dengan kemauan anaknya ini dan tetap mendampingiku, tidak jauh-jauh dariku dan Sanum. Hari semakin sore dan pemakaman Cahaya pun akan segera dilakukan. Dengan diiringi gerimis, kami pergi ke tempat pemakaman umum yang ada di sekitar kompleks ini. Tangisku dan Mama, juga Mas Sandi dan Mawar mengiringi kepergian Cahaya. Sanum yang tak lepas dari tanganku dan Mas Sandi pun ikut menangis melepaskan kepergian kakaknya itu. Rindu yang putriku katakan tidak terbalaskan. Mereka dipertemukan setelah Cahaya sudah tidak bernyawa. Selamat jalan, sayang. Jangan sedih lagi ya. Nanti kakak akan bermain dengan kupu-kupu yang cantik di surganya Allah. Baik-baik di sana, Kak. Bunda pasti rindu, ujarku, seraya mengusap-ngusap gundukan tanah yang masih basah. Anakku, sayangku, tungguin Mama ya. Mama ingin ikut denganmu, sayang. Aku mengusap mata, melihat pada wanita yang juga menangis terseduh di seberangku. Siapa lagi kalau bukan Mawar? Dia terlihat begitu kacau dengan kepergian anaknya. Tidak ada lagi make up tebal, lipstik merah, dan bulu mata lentiknya. Wajahnya pucat seperti orang yang tengah sakit keras. Sungguh akting yang luar biasa. Entah hatiku yang sudah mati rasa atau memang tidak ada ketulusan dari wajah itu. Hingga yang aku lihat hanyalah keburukan dia dengan segala dramanya. Ayo bangun nak,
Kita pulang, ujar ibu mengusap kedua pundaku. Aku mengangguk, kemudian berjalan keluar dari pemakaman ini seraya terus menengok ke arah gundukan tanah. Harapanku, Cahaya bangun dan berteriak kencang memanggilku. Tentu, aku tidak akan tinggal diam dan langsung menggali tanah itu dengan tanganku sendiri. Sayangnya, itu tidak akan mungkin. Cahaya sudah pergi. Anak itu sudah kembali ke surga, tempat yang sepantasnya dia dapatkan. Ranum, ke rumah Sandi dulu. Mama ingin bicara padamu dan Sony, ujar Mama sebelum aku masuk ke dalam mobil. Aku mengangguk lemah. Apalagi yang akan Mama bahas jika bukan tentang pernikahan dadakanku dengan putra bungsunya itu. Sungguh, aku wanita yang serakah, bukan? Setelah berpisah dari kakaknya, kini aku berstatuskan istri dari adiknya mantan suamiku. Ceritakan pada Mama apa yang telah terjadi pada kalian di sana, Sony, Ranum. Di mana letak hati dan pikiran kalian hingga melakukan perbuatan hina itu? Aku menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskan kasar. Saat ini aku tengah berada di kamarnya Cahaya di sidang Mama, diinterogasi mengenai kejadian di ruko tadi. Belum ada yang menjawab di antara aku dan Sony. Kami sama-sama diam dengan pemikiran masing-masing. Sony, apa kamu tidak punya mulut? Jawab pertanyaan Mama, ujar Mama lagi, sedikit meninggikan suara. Apa yang harus aku jawab, Mah? Mama sama saja dengan orang-orang di luar sana yang hanya mempercayai apa yang dilihat daripada mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang aku mau tanya sama Mama. Dari mana Mama tahu kalau aku dan Mbak Ranum digerebek? Mama tahu dari Mawar. Nah, berarti dia dalang dari semua itu, Mbak. Dia orang yang sudah merencanakan ini semua. Kini mata Sony mengarah padaku. Aku duduk tanpa menjawab apapun. Rasanya percuma untuk menjelaskan karena faktanya memang sungguh memuakkan. Aku dijebak, digerebek, dan dinikahkan secara paksa. Tidak ada ketertarikan dalam diriku untuk menceritakan yang sebenarnya. Aku lelah, sudah masa bodoh dengan apapun yang mau mereka lakukan padaku. Karena aku yakin, tidak berapa lama lagi, si sutradara akan dibawa pergi menuju rumah yang paling pantas untuk dia. Ini hanya soal waktu. Entah besok, lusa, atau minggu depan, Mawar akan mendekam di dalam penjara. Apa-apaan kamu menuduhku, Sony? Kenapa sih kalian ini selalu kompak memfitnahku, mengatakan apa yang tidak aku lakukan? Aku ini keluargamu loh. Aku ini kakak iparmu. Dan dia hanya orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Aku tidak terima ya. Kamu mengatakan aku dalang dalam perbuatan maksiatmu. Kalau bikin dosa, sendiri saja. Jangan bawa-bawa aku. Aku bangun dari dudukku, menghampiri dia, dan langsung menghadiahkan tamparan di pipi kanannya. Mama tersentak kaget dengan apa yang aku lakukan ini. Begitupun dengan Mawar. Dia langsung berteriak, memanggil suaminya, seraya memegangi pipinya yang sudah memerah. Ranum, apa-apaan kamu? Kenapa menampar Mawar? Tanya Mas Sandi tidak terima. Ajarkan istrimu untuk lebih sopan lagi. Kalau perlu, bawa ke pesantren untuk belajar adab dan tata krama. Menurutmu apa pantas? Masuk tanpa ketuk pintu. Sedangkan di dalam sini ada orang tua yang tengah bicara serius dengan anaknya. Silahkan kamu tampar aku jika ucapanku salah. Silahkan Mas. Aku menepuk pipi sebelah kiriku dan Mas Sandi hanya bergeming, tidak melakukan apa-apa. Mas, tampar dong. Dia sudah nampar aku tadi. Masa kamu diam saja? Istrinya ditampar, ujar Mawar menggoyangkan lengan suaminya. Namun pria itu hanya diam saja, lalu menarik tangan Mawar keluar dari kamar, di mana ada Mama yang masih menanti sebuah penjelasan. Aku menutup pintu, kembali ke ranjang milik Cahaya, lalu duduk berdampingan dengan Sony. Sedangkan Mama
duduk di kursi meja belajar cucunya yang telah tiada itu. Setelah beberapa saat saling diam menyelami perasaan masing-masing, Sony mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padaku dan dia. Mama tidak menyela, dia pendengar yang baik yang mau mendengarkan cerita versi kami yang menurut kami memanglah dijebak. Belum ada bukti, bukan berarti kami akan pasrah. Tuhan tidak tidur, dan aku pun tak akan menyerah untuk membuktikan jika aku tidak salah. Kalian bisa membuktikan kata-kata kalian itu, tanya Mama dengan tatapan menyelidik. Waktu yang akan membuktikan, Mah. Nanti akan ada saatnya Mama dan Mas Sandi berterima kasih pada Ranum, ujarku santai. Kenapa seperti itu? Memangnya apa yang kamu lakukan hingga kami akan berterima kasih padamu? Aku hanya tersenyum menjawab pertanyaan Mama. Bukan hanya Mama, Sony pun menatapku tidak mengerti. Pantaslah semua orang tidak akan paham dengan apa yang aku katakan. Sebab tidak ada yang tahu tentangku yang melaporkan Mawar ke kantor polisi. Aku belum menceritakan ini pada semua orang lebih tepatnya. Ranum, Sony, Mama tidak tahu dengan perasaan Mama ini. Haruskah sedih atau bahagia dengan kabar kalian yang menikah? Jujur, Mama terkejut dan pastinya tidak menyangka saat melihat video yang diperlihatkan Mawar itu tentang kalian berdua. Tapi untuk ikut menghakimi pun rasanya tidak pantas, karena Mama belum tahu yang sebenarnya. Hanya satu permintaan Mama pada kalian berdua. Jangan permainkan ikatan pernikahan, pungkas Mama, hingga akhirnya wanita itu bangkit dari duduknya. Mama mencium kepala Sony, selanjutnya kepalaku. Kemudian Mama keluar dari kamar, meninggalkan aku dan Sony berdua. Mbak, jangan bicara apa-apa tentang kejadian tadi. Aku tidak ingin mengingatnya, ujarku. Sekarang aku akan pulang. Urusanku di sini sudah selesai, ujarku. Tidak memberikan kesempatan Sony untuk berucap. Aku antar kamu pulang, Mbak. Aku yang sudah berada di dekat pintu membalikkan badan melihat ke arah Sony. Tidak usah. Aku pulang bareng bapak dan ibu, ucapku. Kemudian keluar. Bersambung.